Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan ini melanjutkan pelajaran Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masuk di hari ini bab terakhir, ilmu al-badi'. Ilmu al-badi' ini adalah ilmu penutup dari ilmu al-balaghah. Ya, yaitu seorang itu mengenal dengannya nanti keindahan dalam berbicara. Ini hiasannya dari ilmu al-ma'ani dan ilmu al-bayan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala muallif rahimahullah, ilmul badi'i. Al-badi'u ilmun yu'rafu bihi wujuha tahsinil kalami al-mutabiki al-muqtadul al-hali Li muqtada. al-kalamil mutabiki al-muqtada Tidak ada alnya. li muqtada al-hali. Baik. Al-badi itu ilmu yang dikenal dengannya sisi keindahan kalimat. Jadi ilmu al-badi itu ilmu yang dikenal dengannya adalah sisi keindahan kalimat. Keindahannya. Al-mutabik yang sesuai dengan muqtadul hal. Keharusan dari keadaan. Jadi ini ucapan cocok enggak dengan keadaan. Keindahan dalam mengucapkannya. Itu disebut ilmu al-badi'. Terus. Wa hazihil wujuhu ma yarji'u minha ila tahsini al-ma'na yusamma bil muhassinati al-ma'nawiyyati. Wa ma yarji'u minha ila tahsinil lafzi yusamma bil muhassinati lafdiyati. Baik. Sisi ini, sisi yang mengindahkan tadi itu, apa yang kembali diantaranya kepada keindahan makna, ini yang disebut dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Keindahan-keindahan secara makna. Dan ada yang kembali darinya kepada keindahan lafaz. Maka ini dinamakan dengan nanti apa? Keindahan-keindahan lafaz. Muhassinatu ma'nawiyatu. Al-awwalu at-tawri. Muhassinatu Tanwin. Muhassinatun ma'nawiyatun. Al-awwalu at-tawriyatu an yudhkara lafdhun lahu ma'nayain. An yudhkara lafdhun lahu ma'nayani. Baik. Qaribun yatabadaru fahmuhu minal kalami. Baik. Pertama sekarang berarti muhassinatun ma'nawiyah. Hal-hal yang mengindahkan secara makna, yang mengindahkan maknanya. Yang pertama at-tauriyah. Kadang ada orang akan indah maknanya kalau dia menggunakan lafaz dengan tauriyah. Tauriyah dia sebutkan lafaz tapi yang diinginkan darinya tidak nampak. Tidak nampak. Itu namanya tauriyah. Dia samarkan. Kadang dan tauriyah itu ayyudhkar lafdun lahu ma'nayan. Yaitu disebutkan lafaz memiliki dua makna. Paham kan? Sama dengan di Quran. Ya. Sama dengan Quran. Lafaz yang memiliki dua makna. Itu disebut tauriyah. Apa di Quran itu? Wal-lailu idza as'as. Wal-lailu. Oh baik. Wow, sumpah. Wal-laili idza as'as. Apa artinya as'as? Punya dua makna. As'as itu kalau dia pergi dan kalau dia datang.
Ini namanya keindahan dalam makna. Karena ada lafaz, satu lafaz tapi memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Jadi memiliki dia disebutkan lafaz, dia punya dua makna. Ada makna yang qorib, makna yang dekat, yaitu yatabadar fahamuhu minal kalam. Langsung muncul dalam pemahaman dari kalam itu. Ya tak? Ya, seperti di Quran juga ada lafaz kuru, ada lafaz kuru. Ada lafaz apa? Kuru. Apa artinya kuru? Qur'un. Qur'un itu bisa bermakna haid, bisa bermakna juga bulan. Bisa bermakna bulan. Kan dibilang wal mutallaqatu, apa ayatnya? Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Apa artinya kuru? Para ulama ini dua makna. Bisa bermakna haid, bisa bermakna bulan. Di orang yang ditalak itu, dia masa iddahnya 3 kali haid. Bisa juga 3 bulan. Apa maknanya tabadar? Ya kuru itu haid. Paham ini? Tapi dia juga bisa bermakna bulan. Karena bagi yang tidak haid, gimana caranya? Bagi yang tidak haid kita maknakan apa? Kan ada perempuan kadang sudah tidak haid lagi. Atau dia memang tidak haid. Ya kan? Paham ini kan? Berarti kemana kembalinya? Bulan. Paham ini? Jadi ada lafaz punya dua makna. Ada makna yang qorib. Apa artinya makna yang qorib? Yang langsung muncul di pemahaman ketika kalimat itu disebutkan. Ini makna yang qorib. Terus. Wa ba'idun huwal muradu bil ifadati liqorinatin khafiyatin nahwa wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma kharahtum bin nahari. Ulang. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Arada biqaulihi jarahtum maknahu al ba'ida wa huwa irtikabudz dzunubi wa ka qaulihi ya sayyidan hazal lutfan lahul baraya abidu antal husainu walakin jafaka fina yazidu. Makna yazidu al-qaribu annahu alamun wa maknahul ba'idu al-maqsudu annahu fi'lun mudhari'un min zada. Baik, Masya Allah. Kata beliau ba'id. Jadi tauriyah ini juga dia punya dua makna. Yang kedua adalah makna yang ba'id, makna yang jauh. Ya, dia yang diinginkan di sini di tauriyah dengan faedah adanya korina yang samar. Seperti firman Allah, wa huwallazi yatawaffakum bil laili. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yaitu dengan tidur. Wafat kecil dengan tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Ini yang kalian lakukan. Ini kan bisa bermakna lakukan perbuatan biasa, bisa juga bermakna dosa. Paham kan? Bisa bermakna dosa. Arada biqaulihi, yang Allah inginkan dari ucapannya jarahtum maknahul ba'id, bukan makna yang dekat. Nah, makna yang dekat kan dia berbuat. Paham ini kan? Tapi makna yang jauh dosa. Ini dia wa huwa irtikabudz dzunub, yaitu melakukan dosa. Wa qaulihi dan demikian pula seperti ucapannya penyair, ya sayyidah hazalutfan lahul baraya abidu antal husainu walakin jafaka fina yazidu. Fokus pada kata yazidu. Yazidu ini siapa? Nah, makna yang dekat, nama orang. Nama orang yaitu siapa? Yazid. Tapi makna yang jauh siapa? Dia bisa fi'il mudhari. Kata beliau, lihat ya. Kata makna Yazid al-qarib annahu alam, dia nama. Nama orang. Orang bernama siapa? Yazid. Tapi dia punya makna yang jauh. Yang dimaksud dengannya adalah apa? Fi'il mudhari dari kata apa? Zada. Anda paham ini? Jadi ini namanya tauriyah. Tauriyah.
ada lafaz yang mengandung berapa? Dua makna. Dua makna. Itu disebut dengan keindahan dalam takbir. Terus. Ats-tsani at-tibaqu huwal Hmm. jam'u baina ma'nayaini mutaqabilaini nahwa qawlihi ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqudun walakinna aktsaron nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang kedua termasuk ilmu badi, keindahan lafaz adalah at-tibaq. Dari kata melipat. Dari kata apa? Melipat. Apa itu at-tibaq? Kalau tauriyah sudah kan? Tauriyah lafaz yang memiliki apa tadi? Dua makna. Ada makna yang dekat dan ada makna yang jauh. Kalau tibaq, tibaq itu adalah mengumpulkan antara dua makna tapi berlawanan. Kalau tadi itu sama atau maknanya apa? Maknanya ihtimal. Bisa yang dekat, bisa yang jauh. Kalau ini maknanya berlawanan. Maknanya apa? Berlawanan. Itu disebut tibaq. Mengumpulkan dua makna yang berlawanan. Itu disebut apa? Tibaq. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tahsabuhum ayqadhan. Satu. Wahum rukud. Dua. Kamu mengira mereka itu ayqadh, tidak tidur sementara mereka tidur. Nah, ada dua dikumpulkan di situ kan? Tidur sama tidak tidur. Dipahami nih? Berarti di ini disebut apa ini? Karena dikumpulkan dua makna yang berlawanan dalam satu konteks kalimat. Apa? At-tibaq. Ini banyak di Quran. Ini banyak di Quran. Iya. Contoh juga walakinna, terus berikut walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. La ya'lamun. Fokus itu satu. Ya'lamu dhahiran minal hayatid dunya. Lihat, la ya'lamun. Tidak mengetahui. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang nampak saja dari kehidupan dunia. Dah, ini keindahan namanya. Mereka tidak mengetahui. Mereka tahu yang nampak saja dari perkara dunia. Berarti mereka bukan dinafikan ilmu secara menyeluruh ya. Mereka tidak tahu tapi tidak tahu perkara yang sebenarnya. Hanya mereka mengetahui perkara yang dohir. Jelas ini kan? Ini namanya apa ini? Tibaq. Terus. Tsalits wa minat tibaqi al-muqabalatu wa hiya an yu'ta bima'nayaini aw aktsaru thumma yu'ta bima yuqabilu dzalika 'ala tartibi. Oh, Masya Allah. Ini disebut tibaq juga. Terus. Nahwa qawlihi ta'ala falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Masya Allah. Kata beliau termasuk tibaq juga. Ada namanya tibaq al-muqabalah. Tibaq al-muqabalah. Dilawankan. Kalau tadi tibaq saja. Ini tibaq al-muqabalah. Yaitu gimana itu tibaq muqabalah? Ya, yaitu didatangkan dua makna atau lebih. Kemudian didatangkan lawannya dua makna atau lebih secara tertib. Ya? Kalau di nahwu kadang dia bilang begini. Alamat jazmnya, misalnya alamat nasabnya adalah, alamat nasab dan jernya adalah ya. Sebagai ganti dari fathah dan kasroh. Alamat nasabnya adalah ya. Alamat nasab dan jernya adalah ya. Perhatikan kata nasab dan jer adalah ya. Niabatan anil fathati wal kasroti. Sebagai pengganti dari fathah dan kasroh. Maksudnya gimana ini? Ini tibaq. Lipat nasab jer ke fathah kasroh. Apa maksudnya? Coba antum lipat. Maksudnya fathah ke mana? Ke nasab. Kasroh? Begitu maksudnya. Itu namanya tibaq. Dalam penggunaan kalimat. Jadi satu kali disebutkan sebelumnya. Setelahnya lagi disebutkan satu kali.
dipasangkan. Yang pertama berarti untuk yang pertama, yang kedua untuk yang kedua. Dipaham cara mengucapkan ini? Iya. Ini lihat sini. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Lihat. Yadhaku lawannya yabku. Qalilan lawannya katsiran. Paham? Coba antum lipat. Ini kalimat pasti langsung terpasang. Ini namanya juga apa? Al-muqabalah. 2 lawan 2. Paham maksudnya? Atau lebih bisa 3, 4, 5. Maksudnya disebutkan dulu 5. Paham kan? Misalnya antum bilang begini. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Nah, al-alimu syairul katib. Antum paham saya bilang ini? Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Al-alimul katibus syair misalnya begitu. Siapa yang punya ini sifat setelahnya? Antum tinggal lipat saja. Yang pertama untuk yang pertama, yang kedua untuk kedua, ketiga untuk ketiga. Paham maksudnya ini? Ini disebut apa? Tibak. Jadi ketika antum lipat, pasangannya dipasangkan. Antum paham ini pembahasan? Terus. Ar-rabi' mura'atun nadhiri. Hiya jam'u amrin wa ma yunasibuhu la bittidadi. Ka qawlihi wattalu fi silki al-wusuni kalu'lu'in radbin yusafihuhun nasimu fayaskutu wattairu yaqra'u wal ghadiru sahifatun warrihu taktubu wal ghamamu yunaqqitu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, berikutnya lagi yang keempat termasuk juga pembahasan ilmu badi adalah mura'atun nadhir, memperhatikan yang semisal. Iya, memperhatikan apa yang semisal. Iya. Jadi semisal dipasangkan dengan apa? Semisal. Dipasangkan dengan yang sama. Iya. Seperti wattallu fi silkil gusun kallu'lu'i ratbin yusafihun nasimu fayaskutu wattairu yaqra'u wal ghadiru sahifatun warrihu taktubu wal ghamamatu yunaqqitu. Antum coba lihat at-tairu yaqra'u. Nah, terus warrihu taktubu wal ghadiru wal gumamu wal ghadiru sahifatun wal gumamu yunaqqitu. Semisal sepasang. Wattallu fi silkil gusuni kallu'lu'i ratbin yusafihun nasimu fayaskutu. Istilahnya wattairu yaqra'u wal ghadiru sahifatun. Iya. Terus warrihu taktubu wal gumamu yunaqqitu. Antum pasangkan. Pasangan yang semisalnya. Toir yaqra, burung membaca. Burung apa? Membaca. Terus wal ghadiru sahifah. Ini kan dipasangkan yang pertama, bait pertama dipasangkan dengan bait kedua. At-tairu yaqra'u rihu yaktubu. Nah, karena yaqra'u yaktub. Itu menjadi apanya? Lawannya. Lawannya. Kemudian kata al-gumamu yunaqqitu. Al-gumamu yunaqqitu sama dengan sebelumnya apa? Al-ghadiru sahifatun. Sahifatun. Ini yang disebutkan sebagai apa? An-nadhir. Pasangkan yang semisal dengan yang semisal. Semisal dengan yang semisal. Sama dengan yang sama. Iya, ini keindahan lafaz. Dalam ilmu sajak, demikian pula ilmu syair itu biasa. Itu biasa. Mereka pasangkan yang semisal dengan yang semisal. Terus. Al-khamis al-istikhdamu
huwa dzikrul lafzi bima'nan wa wa i'adatu dhamirin alaihi bima'nan akhara au i'adatu dhamiraini turidu bithanihima ghaira ma arattahu bi aulihima. Al-awwalu nahwa qawlihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Arada bisyahri al-hilala wa bi dhamirihi az-zamana al-ma'luma. Wathani ka qawlihi fasaqal ghadha was-sakinihi wa in humu syabbuhu baina jawanihi wa dulu'i al ghadha syajarun bil badiyati wa dhamiru sakinihi ya'udu ilaihi bimakna makanihi wa dhamiru syabbuhu ya'udu ilaihi bimakna narihi. Baik. Kata beliau, di antara bentuk ilmu, jenis ilmu al-badi al-istikhdam. Iya, kalau diartikan penggunaan, apa maksud istikhdam secara istilah? Dia bilang huwa dzikrul lafzi bimaknan, menyebutkan lafaz dengan sebuah makna, wa i'adatu dhamirin alaihi bimaknan akhar. Dan kembalinya dhamir kepadanya tapi makna yang lain. Jadi lafaz itu bermakna lain, kemudian dhamir kembali kepadanya tapi bermakna lain. Au i'adat dhamirain, atau kembalinya dua dhamir, turidu bisanihima ghairu ma arattahu bi awalihima. Kamu inginkan dengan yang keduanya bukan yang kamu inginkan dengan yang pertama. Ini masalah, itu namanya istikhdam. Jadi ini berarti masalah dhamir. Masalah apa? Dhamir. Istikhdam ini masalah penggunaan dhamir. Jadi ada lafaz sebelumnya disebutkan. Yang mana lafaz ini memiliki sebuah makna. Kemudian dikembalikan kepadanya dhamir. Dhamir ini malah maknanya yang lain. Maknanya yang lain. Atau ada kembali dua dhamir. Tadi satu dhamir. Kembali dua dhamir. Yang kamu inginkan dengan yang keduanya, ya, kedua dari dhamir, dua dhamir itu bukan yang kamu inginkan dengan dhamir yang pertama. Nah, ini susah, istikhdam. Kita butuh, ya, nanti kalau Quran butuh tafsir, karena apa yang diinginkan dengan dhamir itu maknanya. Kalau di hadis butuh kita, ya, ma'anil asar, makna hadis dari dhamir itu. Kalau ucapan biasa berarti butuh siyak, konteks kalimat. Masalahnya biasanya dhamir kembali ke sebelumnya, ya semakna dengannya. Tapi ini makna lain. Contoh. Nahu qoulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Hu kan kembali ke syahra. Nah, tapi syahr apa nama maksudnya? Siapa di antara kalian melihat bulan? Apa makna bulan di situ? Apa melihat bulan di situ? Hilal. Tapi hendaklah dia puasa. Apakah puasa saat melihat hilal saja? Bukan. Puasalah di bulan itu. Berarti sebulan penuh. Kan begitu. Berarti dhamir ini maknanya lain dengan lafaz sebelumnya. Paham ini kan? Iya. Nah, ini maknanya lain. Nah, ini yang beliau katakan. Jadi ada sebelumnya sebuah lafaz. Kemudian setelahnya ada dhamir, maknanya lain. Iya. Kata beliau arada bisyahril hilal wa bi dhamirihi az-zamanil ma'lum. Yang diinginkan dengan syahr adalah hilal, sementara dhamirnya itu yang diinginkan dengan adalah waktu yang sudah dimaklumi untuk berpuasa. Waktu yang sudah dimaklumi untuk
berpuasa. Berarti beda ya. Padahal hu kembali kemana? Ke syahar. Bahasanya yang kedua. Yang kedua ini ada dua domir. Kembali ke sebelumnya tapi beda artinya. Kaqauli seperti perkataannya. Fasaqal ghadha wasakinihi wa in humu syabbahu baina jawanihi wa dulu'i. Lihat ada dua domir. Sakinihi hi kembali ke al-ghadha wa in humu syabbuhu kembali juga ke al-ghadha. Itu masalahnya. Berarti ada dua domir kembali ke al-ghadha. Al-ghadha apa? Dia syajarun bil badiyah. Dia nama pohon yang ada di lembah. Iya. Domir pada sakini kembali kepadanya. Tapi maknanya adalah makani tempatnya. Bukan pohon itu. Paham? Iya. Dia tidak bermakna pohon tapi bermakna apa? Tempatnya pohon itu. Tempatnya pohon itu. Wa domiri syabbuhu. Sementara domirnya syabbuh kembali juga kepadanya. Tapi maknanya apa? Bimakna narihi. Bermakna apinya. Nah, bermakna apinya ketika dia dibakar. Ketika dia dibakar. Oh, masalah ini. Ah, ini namanya apa kalau begini? Kalau ada domir kembali kepada lafaz sebelumnya tapi maknanya berbeda. Itu intinya. Apakah satu domir atau dua domir? Apa namanya? Itu mereka istilahkan dengan apa? Istiqdam. Jadi kalau ada domir kembali ke sebelumnya tapi tidak semakna dengannya. Namanya istiqdam. Namanya istiqdam. Paham ini istilahnya? Nah, ini masalah keindahan lafaz. Terus As-sadisu al-jam'u huwa ay yajma'a baina muta'addidi fi tanwin hukmin muta'addidin fi hukmin wahidin ka qawlihi inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Terus baik, oh selesai dia. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala al-jam'u, istilah lain lagi. Ada di sana al-jam'u, istilahnya ilmul badi. Apa itu al-jam'u? Wa huwa ayyajma'a baina muta'addidin fi hukmin wahid. Yaitu al-jam'u artinya mengumpulkan antara yang berbilang dalam satu hukum. Dalam satu hukum. Dia bilang inna syababa wal faragha wal jidal mafsadah hukumnya. Tiga itu sebelumnya. Masa muda. Al-faragh tidak punya kegiatan. Wal jida kaya. Itu mafsadah. Nah, untuk melihat orang tak? Dia anak muda, tidak punya kerjaan, tinggal tunggu uang dari orang tuanya. Nah, atau ada uangnya di rekeningnya, ada 2M. Nah, di rekeningnya. Tidak ada kerjaannya tapi banyak uangnya. Kaya. Terus tidak ada kegiatannya. Apa hukumnya? Mafsadah lil mar'i. Itu adalah kerusakan bagi seorang. Ayyu mafsadah. Kerusakan yang bagaimana itu, lihat. Nah, karena dia tidak punya kerja. Banyak uangnya. Terus masih muda pula. Kalau banyak uangnya orang tua masih pikir-pikir. Naik gulanya, naik kolesterolnya. Paham ini? Tapi ini masalahnya apa? Anak muda. Gimana kalau kita begitu itu Ahmad? Genta? Tidak ada kita di sini. Kalau begini Ahmad, antum tidak ada di sini. Muda, terus banyak uangnya, tidak ada kegiatan. Gimana itu Ahmad? Kalau antum punya ini, tidak ada antum di sini. Paham kan? Nah, ini masalah. Makanya dikatakan mafsadah. Satu hukum. Apa namanya ini? Ini diistilahkan al-jam'u. Ini istilah-istilah ilmu badi.
Istilah ilmu al-badi. Kan kadang ada orang penceramah disebutkan dulu semua hal. Kemudian disebutkan apa? Hukumnya. Khamar, judi, merampok, membunuh. Paham kan? Disebutkan semuanya. Baru sebutkan apa? Ini semuanya diharamkan dalam syariat. Apa namanya ini? Al-jam'u. Ya, sama dengan hadis terkait dengan Jumat. Siapa yang mandi di hari Jumat, memakai parfum. Semua disebutkan dalam satu siak, satu konteks. Paham kan? Satu konteks. Ini disebutkan dengan al-jam'u. Berarti hukumnya dibilang semua ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Itu namanya apa itu? Al-jam'u. Itu istilah ilmu al-balaghah. Dipahamkan? Jadi sekarang sudah banyak istilah. Banyak istilah. Tauriyah, tibak, muqabalah. Terus mura'atun nadhir, istikdam, al-jam'u. Nah, al-jam'u ini paling sering juga disebutkan. Terus lawannya. As-sabi' at-tafriqu huwa an yufarraqa baina syai'aini min naw'in wahidin ka qawlihi ma nawalul ghamami waqta rabi'in kanawalil amiri yauma sakhoi fanawalul amiri badratu ainin wa nawalul ghamami qadratu ma'i. Baik. Ini asli. Dia bilang at-tafriq. Apa itu tafriq? Lawannya tadi. Huwa ayyufarraqa baina syai'ainin min naw'in wahid. Tafriq itu membedakan antara dua perkara tapi dari satu jenis. Lihat, manawalul ghamami waqta rabi'in kanawalil amiri yauma sakhain fanawalul amiri badratu ainin wa nawalul ghamami qatratu ma'in. Dia bilang tidaklah tetesan dari awan hitam waktu musim semi tidaklah sama dengan pemberiannya amir di hari kedermawanannya. Iya, tidak sama. Tidak sama ini. Jadi ini namanya tafriq, sama-sama nawal tapi beda. Maksudnya bedanya apa? Fanawalul amir badratu ain. Maka nawal pemberiannya si amir adalah dengan emas. Ain dalam bahasa Arab badrob kepingan. Ain dalam bahasa Arab digunakan juga dengan makna emas. Maka kedermawannya si amir tadi adalah dengan emas. Sementara pemberiannya al-ghamam awan apa? Dengan tetesan air. Dengan tetesan apa? Air. Beda toh? Sama-sama memberi. Tapi yang diberinya apa? Beda. Satunya emas, satunya air. Paham kan? Ini namanya sama-sama memberi tapi dibedakan. Satu jenis perbuatannya tapi beda. Beda yang diberi. Ini isi penyair ini dia memuji siapa? Si amir. Ya, si amir. Iya. Dan badro itu dalam bahasa Arab digunakan 1000 dirham. Biasanya orang bilang badroh kalau dia kasih apa? 1000 ain 1000 mata uang perak emas atau perak. 1000 mata uang perak nilainya itu kalau mereka sebut badroh. Ini istilah tafriq. Berikutnya insyaallah kita baca lagi besok. Mau dia selesaikan hari ini. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Ini masih muhassinat. Apa ini? Al-makna. Makna. Alhamdulillah.
Kita lanjut lagi besok. Paling besok sama lusa. Besok hari apa? Hah? Kamis besok? Wah, Kamis. Selesai ke besok ini. Hmm. Hmm. Tanggungnya di Kamis di. Insya Allah. Kita lihat besok. Siapa baca besok? Yang baik-baik. Yang lancar-lancar biar cepat. Kalau khairi tidak terlalu lancar. Tidak maksudnya lama ki. Lancar tapi lama. Tapi itu. Siapa baca besok? Abu Hanif. Ipul. Cepat dia. Baik. Besok Ipul. Apa? Kemarin? Tidak apa-apa. Biar sudah tadi. Tidak apa-apa tak? Supaya tamat besok tak? Ya saudara. Kita tamat besok ini. Iya enggak? Tidak mau? Alhamdulillah. Subhanallah.